Jadi kita ini ranahnya bukan legislatif, kita ranahnya adalah eksekutif yang diberi atribut, punya fungsi pengawasan, kemudian pembentukan perda, dan juga fungsi anggaran. Jadi menurut saya justru perlu penguatan terhadap positioning DPRD itu sendiri. Ya, DPRD hari ini berbeda dengan posisi DPRD pada pasca reformasi, di mana adalah adanya undang-undang tahun 2022 tahun 1999 tentang otonomi daerah. Stand by. On the record. Halo Sobat Antara, ketemu lagi dengan saya Suwanti di podcast Antara on the record. Di episode kali ini istimewa karena di studio Antara biasanya saya ngobrol bersama satu narasumber saja. Namun kali ini kita punya 4 narasumber, yaitu dari perwakilan ADKASI atau Asosiasi DPRD Kabupaten seluruh Indonesia. Betul ya Bapak Ibu ya? Betul. Oke. Kayaknya saya harus kenalkan satu persatu dulu. Mulai dari yang paling dekat dengan saya, ada Pak Siswanto sebagai Ketua Umum ADKASI, sekaligus pimpinan DPRD Kabupaten Blora, betul ya Pak? Jawa Tengah. Jawa Tengah, oke. Kemudian ada juga Ibu Mahdiani, pengurus ADKASI Sulawesi Tengah dan anggota DPRD Banggai Laut. Betul. Selanjutnya ada Pak Anton Yundra, Wakil Ketua Umum ADKASI dan Ketua DPRD Tanah Datar, Sumatera Barat ya Pak ya? Ya, betul. Dan di paling ujung ada Pak Ruben Prabu, selaku pengurus ADKASI Jawa Tengah dan pimpinan DPRD Pekalongan. Ya. Selamat datang Bapak dan Ibu di studio Antara. Ini saya senang banget bisa ngobrol bersama ADKASI begitu ya, karena Sobat Antara kita tahu DPRD khususnya di kabupaten, di daerah itu mempunyai peranan yang begitu strategis untuk menyuarakan aspirasi dari masyarakat supaya bisa didengar di daerahnya tentu saja, dan pastinya bisa didengar juga oleh pemerintah pusat ya Pak, Bu ya. Jadi supaya program-programnya bisa menyasar dengan baik sampai masyarakat di tingkat paling bawah gitu ya. Tapi sebelum kita panjang lebar nih bicara soal peran, program, dan lain-lain, kayaknya saya boleh kenalan dulu sama ADKASI, begitu ya. Lebih jauh kita elaborasi, mungkin Pak Ketua Umum, Pak Siswanto bisa menjelaskan sama Sobat Antara, apa sih sebetulnya ADKASI, menaungi siapa saja sih ADKASI ini? Ya, terima kasih Mbak Suwanti. Jadi kami dari Asosiasi DPRD Kabupaten seluruh Indonesia, ini adalah rumah besar bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten di seluruh Indonesia. Kami ada di 37 provinsi, karena yang satu yaitu Provinsi DKI Jakarta kan tidak ada kabupaten yang punya DPRD, sehingga ada 37 provinsi dan di 415 kabupaten di seluruh Indonesia. Oke, ini ADKASI menaungi 415 gitu ya, DPRD betul. Kabupaten di seluruh Indonesia. Pastinya juga peranannya begitu penting, apalagi kalau kita bicara soal aspirasi di seluruh daerah begitu ya. Tapi ngomong-ngomong, kayaknya sebelum kita datang ke studio Antara ini, Bapak-bapak dan Ibu Mahdiani juga termasuk yang menyaksikan atau melakukan tadi kerjasama begitu dengan Antara. Betul. Itu seperti apa sih kerjasamanya dan sinergi apa sebetulnya yang ingin berusaha dibuat ya atau dicapai dari kerjasama ini? Jadi alhamdulillah tadi sudah ada MOU antara ADKASI dengan Antara. Jadi kalau kita ini ada wakil rakyat, sedangkan Antara ini kan yang memberitakan rakyat dan wakil rakyat. Betul, cara pemberitaan gitu ya. Jadi yang pemberitaan rakyat dan wakil rakyat ini bersinergi dengan wakil rakyat, sehingga antara yang mewakili rakyat dengan yang memberitakan ini nyambung. Sehingga harapan kami, karena Antara juga ada di 34 perwakilan di seluruh Indonesia, kami ada di 37 provinsi, harapan kita bahwa suara-suara Indonesia ini bukan hanya suara ibu kota, bukan hanya suara ibu kota negara, tetapi adalah suara dari Aceh sampai Papua, suara dari Gayo Luas, ada dari Padang, ada dari Tanah Datar ya, ada dari Merauke, ada dari Pekalongan, Banggai, Banggai Laut, Blora, dan di seluruh kabupaten-kabupaten Indonesia, itulah warna Indonesia. Betul.
Harapannya pasti dengan adanya sinergi ini, pemberitaan begitu ya, dan aspirasi masyarakat, kemudian apa yang peranan-peranan dari DPRD di kabupaten bisa disebarluaskan sampai ke pusat, sampai ke seluruh Indonesia juga begitu ya, cakupannya lebih luas. Dan tadi kita sempat ngobrol, Pak dan Bu, soal bagaimana sih Adkasi juga mencoba menjembatani adanya peningkatan kapasitas gitu ya. Jadi di dalam para anggota yang termasuk di dalam Adkasi ini juga tadi disebutkan kita perlu adanya peningkatan sumber daya manusianya pastinya, dan itu yang diharapkan sama masyarakat juga pasti. Kalau tadi Pak Siswanto sudah menjelaskan, saya boleh nanya dulu ke Pak Waketum, boleh ya? Ya, silakan. Mengenai peningkatan kapasitas, ini sebetulnya seberapa penting dan apa yang dilakukan sama Adkasi sebetulnya untuk bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusianya dari Adkasi ini? Baik, terima kasih Mbak Suwanti. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya kita anggota DPRD Kabupaten itu jumlahnya 17.510 orang yang berasal dari berbagai latar. Ada yang dari pengusaha, ada yang memang politikus murni, ada perintis dan ada pewaris. Jadi tentu mereka datang dengan modal macam-macam. Ada modal uang, ada modal ketokohan, ada modal kedekatan dengan masyarakat. Dan tentu ini harus kita satukan. Disinilah fungsi asosiasi DPRD, bagaimana mewadahi anggota DPRD Kabupaten itu dan menjadikannya menjadi satu tujuan. Dan ini kami lakukan dengan peningkatan kapasitas. Salah satunya dalam bulan ini, dalam bulan April besok, sebelumnya Pak Ketum sudah lakukan penjajakan dan kerjasama dengan Lemhanas. Kita sudah sepakat dengan Lemhanas melaksanakan kursus pemantapan pimpinan daerah bagi pimpinan DPRD se-Indonesia. Yang pelaksananya insya Allah dilaksanakan tanggal 14 April nanti bertempat di Akmil Magelang. Ya. Akmil Magelang. Itu salah satu bentuk dari kegiatan asosiasi DPRD. Kemudian dalam peningkatan kapasitas ini juga, kita juga berharap bahwasanya DPRD ini dengan berbagai latar ini mempunyai wawasan, mempunyai pengetahuan yang mapan lah terhadap bagaimana dalam melaksanakan pemerintahan yang baik. Betul. Dan bagaimana dalam melaksanakan tugas yang sesuai dengan harapan dari masyarakat dan para pemilihnya. Iya, pastinya itu yang diharapkan sama masyarakat juga, supaya legislator yang mewakili begitu bisa mengemban tugas dan tanggung jawab sebaik mungkin pastinya gitu ya. Makanya di peningkatan kapasitas ini kayaknya menjadi perlu begitu ya. Dengan adanya kerjasama tadi ya Pak Anton ya. Betul sekali. Oke, kemudian sekalian nih saya mau ke Pak Anton dulu karena mewakili tanah datar begitu ya Pak. Dimana kita tahu belakangan tanah datar adalah salah satu area yang terdampak cukup parah Pak. Bencana cukup parah. Di bencana Sumatera gitu ya. Dan mungkin saat ini memang masih terus pemulihan terjadi, rekonstruksi kembali supaya masyarakatnya bisa hidup kembali pulih dan normal seperti sebelum bencana. Tapi kalau dari Pak Anton sendiri mungkin menyerap aspirasi-aspirasi dari masyarakat di tanah datar, seperti apa sih Pak sejauh ini yang didapatkan? Baik, Mbak Suwanti, kita juga perlu informasikan kepada seluruh pemirsa kita, kepada seluruh masyarakat Indonesia. Kadang-kadang tangisan di lokasi bencana itu redanya 1 bulan setelah viral, meredup, lama-lama orang terlupa. Sementara bekas banjirnya sudah hilang, bekas itu masih ada. Hari ini kami Sumatera Barat itu khususnya Kabupaten Tanah Datar itu terkena 2 kali. Tahun 2024 kemarin, Mei 2024 kami kena. Sampai hari ini satupun infrastruktur dari sekian jembatan kami, 23 jembatan kami, baru 1 yang diperbaiki. Ditambah kemarin Lulu Lantak juga kami di banjir bandang 28 November. Itu banjirnya memang reda, tapi efek darinya itu sampai hari ini belum kami tuntaskan. Masih banyak, belum ada. Kami baru berkat bantuan dari BUMN juga, bantuan Danantara, kami baru bisa laksanakan hunian sementara. Hunian sementara. Kemudian kami mengarah kepada Huntap. Hunian bagi para korban yang rumahnya habis. Jadi saya melihat, dan saya terima kasih salah satunya kepada Antara ini,
Karena antara lah yang membuka mata, selain media sosial, antara lah yang membuka mata masyarakat bahwa ternyata banjir Sumatera itu banjir yang luar biasa. Awalnya masyarakat berpikir banjir Sumatera itu banjir kecil, ya tidak ada korbannya. Kemudian ketika baru diekspos, termasuk salah satunya antara saya monitor terus media sosial, baru orang tahu ternyata banjir Sumatera ini luar biasa. Dan alhamdulillah memang dari pemerintah pusat hari ini kami diberi yang pertama dari Kementerian Dalam Negeri, kami menerima bantuan setiap kabupaten kota itu sebanyak 4 miliar. Kemudian kebijakan pemerintah pusat melalui Bapak Prabowo, kami juga menerima pengembalian transfer keuangan daerah yang sebelumnya dipotong. Jadi seluruh daerah yang terdampak bencana di Sumatera, khususnya di Aceh, Sumut, dan Sumbar, itu transfer keuangan daerahnya sudah dikembalikan oleh pemerintah pusat. Namun tentunya kita berharap masih sangat membutuhkan perhatian dari pemerintah pusat, karena penanganan terhadap pasca bencana ini, khususnya recovery terhadap fasilitas-fasilitas umum yang rusak itu tidak bisa ditampung melalui anggaran yang sudah ditransfer tersebut. Masih membutuhkan anggaran yang sangat besar untuk perbaikan fasilitas yang rusak dan perbaikan masyarakat kami yang mungkin hari ini banyak kehilangan keluarganya. Itu mungkin Mbak Suwanti. Iya. Jadi aspirasinya tentu saja masyarakat penyintas bencana ya Pak, khususnya di tanah datar kalau kita bicara secara spesifik, memang masih perlu perhatian begitu ya dari pemerintah, dari juga masyarakat mungkin yang bisa juga saling berempati dan membantu begitu ya. Tapi kalau bicara bencana juga, saya mau mendengar suara dari Pak Ruben, boleh? Di Jawa Tengah, mungkin di Pekalongan juga kita sempat kalau bisa flashback ke belakang sempat ada bencana banjir sampai kalau nggak salah itu melumpuhkan begitu ya, transportasi, kereta ada gangguan di sana dan lain sebagainya gitu ya. Dan kayaknya kalau bicara wilayah Indonesia memang kita nggak lepas ya Pak dari bencana begitu ya. Kayaknya semua wilayah harus waspada gitu ya. Tapi untuk di Jawa Tengah sendiri, untuk di Pekalongan sendiri, ada aspirasi apa yang diserap sama DPRD-nya begitu Pak, supaya ini juga bisa jadi perhatian, nggak hanya nanti penanggulangan ya, tapi juga mungkin bentuk mitigasi atau supaya meminimalkan dampak dan kerugian yang bisa didapatkan akibat bencana. Terima kasih Mbak Suwanti. Mungkin tidak jauh sih dengan kawan kita di tanah datar. Cuman memang Jawa Tengah ini kemarin banyaklah yang sebenarnya lengkap. Ada banjir, ada longsor. Nah, ini dengan media ini akhirnya kan bisa membuka akhirnya masyarakat terbuka ya. Keharapan kami memang dari masyarakat tentu infrastruktur pertama itu, karena kerusakan yang berdampak dari banjir longsor itu jembatan, terutama yang akses vital itu sampai sekarang juga belum diperbaiki. Terkait dengan penanganan mitigasi, tentu kami setiap tahun itu melaksanakan kegiatan itu, tapi alam ini kadang-kadang sulit diprediksi. Hari ini banjir, tahun depannya longsor. Ini memang kita selalu melaksanakan mitigasi untuk pencegahan terkait dengan perlindungan hutannya, terkait dengan sistem pengairannya ya kan, sistem drainasenya. Tapi kembali lagi dengan TKD yang berkurang ini ya, kami kesusahan juga untuk daerah untuk membangun ya kan. DAK kami hilang. Tentunya kami sangat mendukung program nasional seperti makanan bergizi, Koperasi Merah Putih, kita sangat mendukung. Tapi ya jangan tapi kita jangan dikurangi lah untuk TKD-nya. Minimal dikembalikan seperti tanah datar ini. Jadi bisa sinergi, terutama dengan kesehatan ya. BPJS ini kan UHC-nya kita hilang semua. Ini infrastrukturnya kita nggak bisa membangun, kesehatannya juga menurun, kan kami kasihan yang di daerah. Makanya dengan adkasi ini mudah-mudahan bisa didengarlah suara kita yang di bawah dengan kekompakan adkasi ini untuk membangun negeri bersama-sama, Pak. Ya, pastinya seperti itu. Tapi ngobrol soal transfer ke daerah atau TKD ini kayaknya akan jadi pembahasan yang seru. Kita akan elaborasi lebih lanjut. Sebelum itu saya mau ke Bu Mahdiadi dulu. Kita mau kenal juga sama, kalau tadi kan daerahnya yang sudah sering muncul gitu ya ke media. Ini kita dengar juga aspirasi dari Banggai Laut, betul ya Bu? Di kabupaten seperti apa sih, dan aspirasi dari masyarakat seperti apa yang biasanya muncul di wilayah Banggai Laut ini?
Iya, terima kasih Mbak. Jadi perlu diketahui Banggai Laut itu wilayahnya itu berbatasan dengan Maluku Utara. Oke. Begitu. Jadi kalau kita lihat Palu itu kan agak dekat dengan Kalimantan, ini Banggai Laut itu ke timur lagi, jadi berbatasan dengan Maluku Utara, terpisah dari Pulau Besar Sulawesi. Begitu. Jadi daerah satu kita ini kepulauan kelautan, sendiri gitu ya? kelautan ya. Dan kita tentu saja sumber daya yang kita bisa kelola itu ya lagi-lagi perikanan begitu. Nah, mungkin perlu diketahui juga Sulawesi Tengah ini kan terkenal dengan tambangnya Betul, ya, betul. tambangnya. Tapi untuk Banggai Laut itu sepertinya daerah yang tidak mengelola tambang. Memang daerah sebelah kita. Jadi Banggai Laut itu ada 3 Banggai di Sulawesi Tengah. Yang namanya Banggai, ibu kotanya Luwuk, kedua Banggai Kepulauan, ibu kotanya Salakan, dan Banggai Laut, ibu kotanya Banggai. Nah, yang ada tambang terbesar itu sebenarnya di Banggai, yang Oke. Luwuk ini kan. Di situ ada LNG, ada nikel, ada sawit, banyak sekali di situ, emas. Oke. Nah, memang daerah seberang itu yang kaya, tapi kita juga Banggai Laut dapat untungnya dari DBH itu, kita dapat sharing dana dari DBH ini sebenarnya. Maka dari itu di Sulawesi Tengah ini yang paling kesusahan sebenarnya Banggai Laut, karena yang kita kelola perikanan. Nah, hari ini perikanan ini izin-izinnya itu ada di provinsi. Jadi kita tidak bisa mengelola secara besar-besaran Oke. masalah perikanan karena memang izin-izin semua ada di provinsi begitu. Nah, sedangkan sumber daya yang bisa kita kelola itu hanya perikanan. Kan daerah kita untuk datarannya kita itu tidak lebih dari 20%. Jadi 80% daerah kita lautan begitu. Nah, jadi itu isu yang penting di kami juga yang perlu diketahui. Maka dari itu kami juga di daerah Mas Ketum mendukung juga itu ada yang namanya Undang-Undang Kelautan, daerah kepulauan, daerah kepulauan gitu. Kiranya kita bisa mendapatkan dana insentif lah dari pusat untuk menambah infrastruktur mungkin di Banggai Laut. Karena kalau kita kan kalau yang lainnya butuh jalan, Iya. butuh infrastruktur lainnya, Iya, jembatan, iya, kita iya. juga butuh. Tapi kita ini juga memikirkan masalah ini pelabuhan-pelabuhan gitu. Karena kita ini Banggai Laut terdiri dari 7 kecamatan ya. Oke. Ya, kalau diketahui ya, 7 kecamatan, 3 kecamatannya itu di pulau-pulau, dan 1 kecamatan tuh ada yang desanya tuh 1 pulau, 1 desa. Nah, otomatis kita kan butuh transportasi laut. Betul. Nah, kalau sekarang sih sudah mulai dirintis oleh pemerintah juga untuk seperti ferry, tol laut begitu, dan ada kapal lokal juga ada yang masuk di tiap desa-desa ini begitu. Nah, kita perlu infrastrukturnya ya pelabuhan gitu atau tambatan perahu gitu. Dan itu juga banyak yang rusak ya. Dan saya melihat di tahun 2026 ini juga karena efek dari efisiensi juga Banggai Laut itu tidak bisa berkembang karena hari ini APBD-nya cuma 500-an miliar, Mas Ketum. Mungkin APBD terendah di Sulawesi Tengah, tidak tahu kalau di Indonesia ya, terendah juga atau tidak begitu. Jadi kita belum bisa mandiri begitu. Tapi sebenarnya ini PR untuk kita semua, untuk pemerintah daerah, bagaimana caranya kita bisa mengelola pendapatan asli daerah ini begitu. Ini kan kita harus sudah bisa berpikir cara untuk meningkatkan PAD untuk tidak bergantung lagi pada pusat itu kan. Nah, tapi lagi-lagi sumber daya yang kita punya sebenarnya itu dari perikanan ini ya. Tapi perikanan lagi-lagi diambil oleh provinsi begitu. Jadi itu sih mungkin kita sedang membicarakan untuk perencanaan ke depan di sektor perikanan dengan provinsi juga untuk Banggai Laut mendapatkan andil dan kita bisa mengelola hasil-hasil laut ini bisa kita ekspor juga, baik itu secara nasional maupun internasional gitu. Karena selama ini kita ikannya cuma dikirimnya di Makassar kan. Di Makassar baru ekspor keluar. Nah, kita maunya kan kalau bisa pelabuhan besar Langsung ya, dari dibuat Banggai di Banggai Laut langsung dikirim. Karena kita itu pengekspor terbesar juga. Untuk semua ikan-ikan itu kita ambil di sini, di sana, Mbak. Bahkan kita juga kirim itu ke Jakarta. Ikan-ikan asin, ikan garam kalau kita bilang itu juga dikirim sampai ke Freeport gitu. Jadi memang komoditinya kita besar untuk wilayah kelautan, gurita juga. Artinya potensinya memang besar Ya. begitu ya, tapi yang memang masih dibutuhkan adalah peningkatan di infrastrukturnya tadi supaya bisa memaksimalkan pendapatan asli daerah. Saya Ya. senang sekali ketika Bu Mahdiani itu mention soal pendapatan asli daerah supaya tidak bergantung tadi. Seperti apa? Atau mungkin dari Pak Ketum Adkasi menyampaikan dari aspirasi para anggota Adkasi terkait TKD seperti apa?
Ya, jadi perihal TKD ini kan kami dari Adkasi sudah menyampaikan juga, kami sudah rapat dengar pendapat umum dengan Komisi 11 DPR RI, kami sudah diterima oleh Pak Ketua Komisi 11, Pak Dr. Misbahun dan juga jajaran. Kemudian kita juga sudah menyampaikan ke Bapak Menteri Dalam Negeri dan juga ke Komisi 2 DPR RI. Iya. Kita menyampaikan bahwa memang TKD ini secara nasional itu kan transfer ke daerah dari yang sebelumnya itu 919 triliun, ini tinggal menjadi 693 triliun. Artinya ada ya 25% TKD yang dikurangi. Dan unsur di dalam TKD itu kan ada beberapa, diantaranya ada dana alokasi umum, itu yang dipotong paling kecil ya sekitar 10%. Kemudian juga dana alokasi khusus yang sekarang itu jumlahnya sangat minim, bahkan itu paling minim. Ya. Kemudian juga ada dana bagi hasil ya atau DBH yang mana dipotong atau dikurangi belum disalurkan itu sampai 70%. Tapi kalau dibuat rata-rata itu pengurangan TKD, dana transfer dari pusat ke daerah itu ada 25%. Tetapi jumlah kabupaten yang diterima kabupaten, kota, provinsi berbeda-beda sehingga sesuai dengan tadi apakah DBH, kemudian DAK, DAU. Nah, kemudian kenapa kami mengusulkan? Karena memang di daerah itu ada belanja-belanja wajib yang memang harus dianggarkan. Di antaranya untuk belanja pegawai, yaitu untuk ASN, kemudian juga untuk pemeliharaan, ya, kemudian listrik, air, itu ya belanja rutin yang memang tidak bisa dikurangi. Kita mencat pegawai, memberhentikan P3K kan juga nggak bisa karena mereka ada batas waktu tertentu sesuai dengan perjanjian kerjanya. Kemudian outsourcing yang memang masih manfaat, baik itu dia ada tenaga kebersihan, driver juga tidak bisa diberhentikan dalam waktu tertentu atau dalam tiba-tiba juga tidak bisa. Itu adalah belanja-belanja wajib yang saya rasa memang harus dianggarkan. Kemudian yang bagaimana sekarang kondisinya? Kondisinya tentunya dengan adanya pengurangan TKD yang dikurangi adalah belanja-belanja modalnya. Contoh untuk membangun belanja infrastruktur. Misalkan contohnya adalah untuk membangun jalan, jembatan, saluran air itu pasti dikurangi. Bahkan ada yang mungkin tidak menganggarkan karena memang keterbatasan. Kemudian juga untuk pendidikan yang biasanya kita bisa membangun misalkan berapa pagar sekolah, kemudian juga halaman sekolah, mungkin bangun gedung SD, SMP, mungkin juga sampai PAUD ya. Itu juga harus kita bahkan tidak hanya dikurangi, bukan juga ada yang dihilangkan. Termasuk bantuan-bantuan ke tempat-tempat ibadah dan lain-lain juga harus dikoreksi kembali. Ya, termasuk belanja di bidang kesehatan, diantaranya harus membangun misalkan gedung puskesmas, revitalisasi, kemudian renovasi kendaraan untuk di puskesmas, baik ambulan dan sebagainya pun harus dikoreksi kembali dan itu harus ditinjau ulang termasuk bidang perdagangan, misalkan membangun pasar dan sebagainya. Sehingga yang terjadi hari ini adalah kita harus mengevaluasi secara menyeluruh perihal TKD ini. Kami sudah menyampaikan agar dari pemerintah pusat bahwa itu harus dicek kembali, disurvei kembali, dievaluasi kembali. Ketika pemerintahan ini menjalankan pemerintahan dan anggaran ini dengan baik, kemudian dengan adanya pengurangan TKD ini berdampak, kami berharap setelah ada evaluasi kemudian ditambah sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan juga kebutuhan daerah. Misalkan yang awalnya suatu daerah dikurangi sampai ada 1 triliun misalkan di Kabupaten Bandung, Bojonegoro ada 1,2 triliun, di Blora 362 miliar, di tempat lain mungkin ada yang 100, ada 500 miliar, ditambah sesuai dengan skala prioritas kebutuhan daerah. Misalkan ditambah ada yang 100 miliar, ada yang 50 miliar, tidak harus dikembalikan semuanya 100%, tetapi berdasarkan kebutuhan daerah yang paling urgent. Contoh, ada di Situbondo, ya, ada di Bondowoso, di mana di sana ada banjir. Ada juga jembatan yang rusak, ada jalan yang rusak.
bagaimana kalau itu belum dikembalikan harus dibangun oleh pusat dulu misalnya. Harus ada solusi-solusi karena memang TKD ini adalah baru kali ini ada pengurangan TKD. Tadi sampaikan Mas Ruben, kita mendukung program-program strategis pemerintah di daerah karena itu memang dibutuhkan oleh rakyat Indonesia seperti Koperasi Desa Merah Putih, kemudian juga sekolah rakyat, sekolah unggulan, termasuk pemeriksaan kesehatan gratis, makan bergizi gratis, itu sangat bermanfaat, itu menyentuh langsung ke urat nadi kehidupan rakyat Indonesia di seluruh kabupaten di Indonesia dan dirasakan oleh rakyat Indonesia. Tetapi menurut saya dengan adanya TKD yang dikurangi, ini menurut saya harus ditambah secara bertahap, secara pelan ditambah. Ya, mulai dari kita sepakat yang ada banjir ya di Sumatera Barat, di Aceh, Sumatera Utara mulai dikembalikan secara bertahap. Kami juga berharap di kabupaten-kabupaten lain yang juga ada banjir seperti di Situbondo, di Bondowoso, di Pekalongan juga mulai ditambah sesuai dengan skala prioritas. Tidak harus 100% misalnya di Pekalongan, kemudian di Banggai Laut. Mulai secara bertahap dikembalikan untuk khususnya pembangunan infrastruktur yang ada di daerah-daerah masing-masing. Oke, artinya tadi menyasar pada prioritas ya, betul. ya, daripada daerah-daerah masing-masing tersebut. Tapi kalau bisa disampaikan juga, ini kan pemangkasan TKD atau transfer ke daerah disebutkan oleh pemerintah pusat sebagai upaya melakukan satu efisiensi dan efektivitas begitu ya, belanja di daerah seperti apa begitu. Kemudian ada juga mengenai hal-hal yang sebetulnya bisa dialihkan ke program-program prioritas tadi. Saya juga tertarik untuk bahas lebih jauh mengenai program prioritas. Kita bisa ke daerah dulu kali ya, Pak Siswanto. Ke daerahnya Pak Ruben boleh mengenai program prioritas tadi. Apa catatan dari DPRD di Pekalongan misalnya terkait dengan program prioritas tersebut? Terima kasih. Terkait dengan prioritas pasti kami pertama infrastruktur, Pak. Karena ekonomi ini pasti akan tumbuh dan berjalan ketika infrastrukturnya ini bagus. Oke. Nah, terus kami di sini, contoh kami kemarin mengalami bencana banjir, Pak. Sampai dengan stasiun saja kita sempat berhenti, karena betul. memang banjir untuk tahun ini luar biasa lama. Jadi kami memang perlu pemulihan infrastruktur dulu. Itu catatan yang dari masyarakat itu terutama itu. Setelah itu untuk tadi dengan transfer keuangan daerah, tentunya semua daerah akan bagaimana menaikkan PAD. Tadi sampaikan kawan kita di Mbak Mahli kan itu bahwa peningkatan PAD ini memang menjadi PR bersama dengan pemerintah daerah, meningkatkan bagaimana sumber daya apa sih yang bisa kita naikkan. Contoh Pekalongan ini semi industri sebenarnya. Kalau dibilang industri semua ya semi lah karena kita punya pegunungan, pertanian juga kami banyak, tapi di sisi lain kami memang di batiknya, tekstilnya kami banyak. Nah, dengan ini kan infrastruktur terutama jalannya apa yang menjadi penunjang utama itu infrastruktur. Tentu tidak melupakan dengan mitigasi bagaimana kita setiap tahunnya ini harus berkurang dong ya kan, tidak. Tapi kembali ke alam. Kalau memang alam sudah kayak longsor itu kan susah kita. Ada force major gitu ya. Force major. Jadi kita sudah memang dengan pemerintah daerah dengan eksekutif kita sudah ada catatan-catatan prioritas yang harapan kami seperti Ketum menyampaikan tidak dihilangkan semua tapi dikembalikan bertahap sesuai dengan catatan-catatan yang kita sudah sampaikan. Kita sudah menyampaikan ke pemerintah pusat, terutama mungkin jalan-jalan utama, jembatan yang putus. Bagaimana ini darurat. Selama ini kami sudah bertahun-tahun pakai jembatan darurat. Kita pinjam juga dari TNI untuk jembatan darurat belum ada yang permanen. Nah, kira-kira catatan yang menjadi prioritas bisa dikembalikanlah bertahap dari pemerintah pusat. Itu yang dari Pekalongan itu mungkin catatan seperti itu. Oke. Kita bergeser ke tanah datar mungkin, Pak Waketum. Seperti apa? Ada catatankah dan kemudian dengan pemerintah daerah sendiri kesanggupan terkait dengan adanya pemangkasan TKD ini? Kami pemangkasan TKD itu, ini kan sudah pemangkasan TKD yang kedua dilakukan. Kalaupun hari ini kami dipulangkan, itu khusus untuk sektor bencana. Surat edarannya secara teknis itu dimanfaatkan untuk bencana. Sementara saya sampaikan
kemarin TKD kami itu dipotong sebanyak 127 miliar. Dari hanya menjadi transfer keuangan daerah kami 919 miliar. Ini daerah, kebetulan ini kabupaten, beda dengan di Jawa. Kami di Sumatera ini cukup berat. Belanja pegawai kami itu sekitar 700 miliar. Tinggal hanya 220 miliar untuk pembangunan dan untuk sektor-sektor lainnya. Ini sangat berat. Untuk dana, istilahnya kewajiban kami terhadap UAC terpaksa kami putuskan. UAC sekarang putus karena tidak ada anggaran untuk membiayainya, terpaksa kami melalui bansos. Banyak dana-dana yang kami potong, termasuk kegiatan-kegiatan bantuan hibah bansos pun kami perketat. Jadi kami melihat bahwasanya daerah-daerah, kalau kami di Adkasi namanya itu kabupaten ini kami bagi klaster. Ya Pak Ketum, kalau misalnya Bekasi, Tangerang, Badung itu dengan kemampuan fiskalnya sangat luar biasa. Oke. Tanpa ada transfer keuangan daerah ini, mereka akan tetap Mandiri hidup. begitu ya. Tapi bagi kami daerah Di miskin pusat. ini, ya kan, berarti itu mereka kami anggap kabupaten itu kabupaten pusat itu. Kalau kami Di pusat. DPRD cabang ini, kabupaten cabang ini, yang memang sangat bergantung lah dengan TKD ini hidupnya. Tanpa TKD, kabupaten ini nggak tahu mau apa lagi. Sementara seperti disampaikan Bu Madiani tadi, ada beberapa sektor yang menjadi unggulan daerah itu, termasuk pertambangan dan yang lainnya itu justru ditarik ke provinsi dan ke pusat. Pusat. Namanya ada di kami, tapi uangnya ada di pusat. Jadi kami rasa hari ini memang kabupaten sangat membutuhkan. Tambang, hutan, laut ya. Tambang hutan laut ini kan pusat ini. Padahal mereka sektor yang cukup besar juga untuk PAD. Jadi kita rasa kita perlu istilahnya meninjau kembali transfer keuangan daerah ini. Mana yang menjadi prioritas, jangan disamaratakan. Kadang-kadang daerah itu daerah tanpa TKD sendiri, mereka akan tetap hidup. Kami yang tanpa TKD tidak hidup. Jadi saya rasa aspirasi kami memang kita kembalikanlah TKD ini seperti biasa, sehingga nanti bisa beberapa program-program unggulan daerah, beberapa janji-janji kepala daerah ketika kampanye lalu bisa kita wujudkan. Baik itu infrastruktur ataupun minimal perhatian kita kepada masyarakat melalui sektor kesehatan, sektor pendidikan, dan sektor UMKM ini. Kemudian dari Banggai Laut sendiri, upaya yang saat ini paling bisa dilakukan apa sih untuk terus meningkatkan kecakapan dari pemerintah daerah untuk terus melanjutkan dengan anggaran-anggaran yang tersedia saat ini begitu? Ya, terima kasih Mbak. Jadi memang kita sekarang ini bertahan. Ya. Sekarang ini posisinya bertahan begitu. Tapi kita juga tidak mungkin cuma diam saja Betul, kan. betul. Jadi memang kita harus kolaborasi dengan pemerintah pusat juga begitu. Jadi ya otomatis pemerintah daerah ini ya mengejarlah ke pemerintah pusat ini kan banyak kan program-program baik infrastruktur, baik bantuan dan yang lain-lain itu banyak gitu. Maka dari itu kita harus aktif ke kementerian-kementerian, misalkan untuk masalah jalan ya maka dari itu kita pergi ke PU begitu. Di Kementerian PUPR, kita ke Kementerian Perhubungan untuk membicarakan terkait kebutuhan apa yang dibutuhkan di Banggai Laut begitu. Karena memang itu tadi sama dengan Pak Ketua Anton, Pak Ruben juga efek efisiensi ini, pengurangan TKD ini sangat membatasi ruang geraknya kita gitu. Untuk Banggai Laut sendiri itu barangkali kita tinggal di sektor pendidikan yang masih ada, yang lainnya ya cuman kegiatan rutin saja karena memang untuk belanja barang dan jasa juga kita kurangi, modal juga dikurangi dan yang lain-lainnya juga kita kurangi begitu. Baik bantuan hibah juga itu kita kurangi karena efek dari TKD itu begitu. Dan baru-baru ini juga kami dari DPRD juga mempertanyakan untuk ke depan itu sektor pendidikan bagaimana itu ya sedang kami jalankan. Oke, pastinya ini yang menjadi aspirasi dari masyarakat adalah bagaimana program prioritas di pemerintahan saat ini seperti let's say MBG, kemudian tadi ada cek kesehatan gratis, kemudian koperasi Desa Merah Putih, sejalan begitu ya dengan program-program yang memang direncanakan oleh daerah begitu yang menjadi prioritas di daerah seperti apa gitu ya. Saya mau ke Pak Ketum juga ini terkait dengan pengawasan kan, DPRD mengawasi bagaimana program di daerah bisa berjalan dengan baik dan tentunya memberikan manfaat langsung kepada masyarakat begitu ya.
pengawasan yang dilakukan, kemudian di tengah dinamika segala yang terjadi begitu saat ini seperti apa, kemudian bagaimana adkasi mencoba menjembatani aspirasi dari berbagai daerah tadi, 415 kabupaten di seluruh Indonesia, supaya masing-masing dengan dinamikanya sendiri-sendiri pun bisa mendapatkan yang diharapkan begitu, dan bisa menjalankan rencana-rencana itu memberikan manfaat buat masyarakat. Ya, jadi kita harus meriset ulang definisi daripada DPRD itu sendiri ya, ya Bapak Ibu sekalian. Jadi Positioning. kalau kita berbicara DPRD, kita apa yang top of mind pertama kali kita pahami tentang bicara DPRD, mesti bicara tentang legislatif. Bahwa ternyata kalau kita pahami dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, DPRD ini sejak adanya Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, kita ini jadi unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Artinya pemerintahan daerah adalah kepala daerah dan DPRD. Jadi kita ini ranahnya bukan legislatif, kita ranahnya adalah eksekutif yang diberi atribut, punya fungsi pengawasan, kemudian pembentukan perda, dan juga fungsi anggaran. Jadi menurut saya justru perlu penguatan terhadap positioning DPRD itu sendiri. Ya, DPRD hari ini berbeda dengan posisi DPRD pada pasca reformasi, di mana adalah adanya undang-undang tahun 2022 tahun 1999 tentang otonomi daerah, di mana peran daerah, otonomi daerah seluas-luasnya sebagai amanat reformasi itu luas kewenangan daerah, termasuk tadi saya sampaikan urusan tambang, hutan, dan juga urusan laut itu adalah urusan pemerintah daerah pada saat undang-undang itu. Tetapi hari ini dengan adanya Undang-Undang 23 2014 dan Undang-Undang 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah, kita daerah ini menjadi tidak kuat dalam konteks anggaran dan pembagian kewenangan termasuk pengelolaan sumber daya alam. Oleh karena itu, masukan-masukan ini menurut saya harus didengar oleh pemerintah pusat. Memang bagus sekali evaluasi dari pusat, karena di daerah ketika diberi kewenangan di tahun 99 sampai 2004 itu memang banyak raja-raja kecil yang berkuasa, tetapi banyak juga yang mabuk kewenangan, banyak mabuk kekuasaan, dikurangi, tetapi sekarang kewenangannya terlalu kecil. Nah, kira-kira oleh karena itu hadirnya adkasi ini kita menyuarakan ini lewat jalur-jalur formal di pemerintahan, di Komisi 11, di Komisi 2, di Ketua Badan Legislasi DPR RI, bahkan sampai ke Wakil Ketua DPR RI, Ibu Sari Yuliati. Kemarin kami juga menyampaikan, ke Lemhanas kami menyampaikan agar ada kajian yang menyeluruh, yang komprehensif. Ya, dan kami mendukung kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Tadi program-program itu betul-betul dirasakan rakyat. Bahwa makan bergizi gratis, bagaimana anak-anak kita, anak bangsa di Papua, di Maluku Utara, Papua Pegunungan, ya sangat bermanfaat, termasuk di Jawa pun tidak semua ekonomi maju. Rakyat sangat membutuhkan makan bergizi gratis. Kemudian sekolah rakyat, sekolah unggulan, kesehatan gratis, ya pemeriksaan gratis, kemudian termasuk iuran PBI yang gratis dari pemerintah, ini sangat bermanfaat. Tapi kewenangan daerah untuk mengelola sumber daya menurut saya ditambah lagi. Demi pasal 33 semuanya adalah untuk kesejahteraan rakyat. Betul. Tapi yang mengelola jangan negara, jangan pusat semua. Tapi ada distribusi kewenangan-kewenangan itu pusat, provinsi, dan daerah. Maka nanti akan semuanya kembali untuk rakyat. Itu dia. Pasti yang menjadi harapan adalah bagaimana segala anggaran, dana, kebijakan, program itu kembali lagi pada manfaatnya yang dirasakan sama masyarakat begitu ya di daerah. Dan kalau saya bisa menyimpulkan sedikit kali ya, ini yang disampaikan Pak Ketum untuk mencari win-win solution gitu ya. Bagaimana supaya program di daerah, kemudian anggarannya tadi termasuk, itu juga bisa menjadi satu bagian dari pemerintah di daerah supaya bisa mengelola dengan sebaik-baiknya dan bermanfaat untuk masyarakat, begitu ya Pak Ketum. Mungkin ini adalah jadi akhir dari obrolan kita hari ini, tapi saya mau tanya satu persatu, sedikit saja boleh, kalau boleh satu kalimat penutup dari masing-masing Bapak dan Ibu. Silakan Pak Ruben, seperti apa closing statement? Closing statement, kami lahir dari pemilu,
pemilu itu untuk masyarakat, makanya kami hanya DPR di daerah dan adanya advokasi untuk membangun daerah masing-masing untuk memajukan Indonesia. Ya, memajukan Indonesia. Baik. Dilanjut dengan Pak Anwar. Jadi mungkin di sini closing statement saya yang jelas singkat, kami hadir untuk masyarakat, dipilih masyarakat dan akan kembali menjadi masyarakat. Karena itu tentunya dalam pengabdian ini harus ada bekas, harus ada nilai dari masyarakat. Dan nilai kami di masyarakat itu akan diberikan setiap 5 tahun sekali. Kalau sekiranya hari ini kami tidak berjuang kepada masyarakat, bukan tidak mungkin 5 tahun lagi masyarakat memberikan nilai yang negatif kepada kami. Itu aja. Ya, terima kasih Pak Anton. Bu Mahdiani silakan. Saya berharap program-program yang ada baik dari pusat, provinsi maupun kabupaten benar-benar kembali kepada masyarakat dan diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat. Ya. Itu saja. Pastinya demikian. Pak Ketum, silakan closing statement-nya. Menurut saya Pak Prabowo ini dengan kepemimpinannya sangat luar biasa dengan program-program yang saya sampaikan tadi, dan usulan kami dari advokasi perlu ya revisi Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah, kembalikan marwah DPRD ini benar-benar menjadi lembaga pengawas di luar eksekutif supaya kita bisa seperti DPRD yang di daerah. Kita perlu adanya penguatan DPRD. Kemudian yang kedua, Undang-Undang HKPD juga sebagian perlu direvisi supaya tadi kewenangan-kewenangan ya seperti tambang, kemudian juga kewenangan untuk laut dan juga hutan, sebagian yang persentasenya atau luasannya lebih kecil bisa dikelola oleh pemerintah daerah supaya pendapatan asli daerah dari sumber daya alam, sumber daya yang ada lebih besar sehingga PAD, pendapatan asli daerah makin tinggi, mengurangi ketergantungan dana transfer daerah dari pusat ke daerah supaya balance. Karena hanya sekitar 5 atau 4% daerah di Indonesia yang mampu, yang PAD-nya tinggi, yang lain 90% lebih, 95% adalah rendah. Semuanya bergantung dari dana transfer pusat. Oleh karena itu yang diperkuat adalah tata kelola pemerintahannya, kewenangannya, maka keuangannya otomatis akan meningkat, semuanya kembali ke rakyat. Terima kasih. Terima kasih banyak. Nggak salah mungkin ya kalau Pak Siswanto menjadi ketum advokasi begitu ya. Sangat komprehensif juga penjelasannya, termasuk juga Bapak dan Ibu tadi mengenai aspirasi dari daerah masing-masing terkait dengan apa yang bisa dilakukan untuk semakin memaksimalkan program-program yang bermanfaat untuk masyarakat. Saya berterima kasih untuk Bapak Ibu dari advokasi, ini ngobrolnya seru sekali. Kita bicara banyak hal. Terima kasih dan semoga ada kesempatan di lain waktu untuk kita ngobrol kembali. Terima kasih. Dan Sobat Antara, itulah ngobrol saya bersama dengan advokasi Asosiasi DPRD Kabupaten seluruh Indonesia. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa. Boleh ke kamera, Pak. Stand by on the record.